Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini bisa bersama-sama menjaga ibadah sholat subuh bersama. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh bersama sampai kita menjelang asar kita. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini menyambung pembahasan tentang hari akhir dan peristiwa-peristiwanya. Memang pembahasan ini jarang sekali dibahas di muka umum. Karena apa? Karena memang peristiwanya itu kalau diceritakan cukup mengerikan istilahnya. Nah, kalau kita bisa memahami, meresapi, ini adalah merupakan salah satu untuk meningkatkan keimanan kita sehingga kita bisa berhati-hati dalam melaksanakan kehidupan di dunia. Seperti yang sudah kita bicarakan ya, setelah hari kematian ya, sambil menunggu trompet pertama ditiupkan oleh malaikat Israfil, itu ada peristiwa atau kejadian-kejadian yang mungkin kita sudah pernah mendengar ya. Nah, ketika trompet ini mau ditiup ya, istilahnya di dunia maupun di langit tempat tinggal para malaikat itu malaikat oleh Allah disuruh keluar. Nah, seperti dalam perintahnya di hadis sama perkara bahwa apalagi langit itu dibuka pintunya untuk malaikat itu supaya keluar. Nah, sebelum nanti trompet dibunyikan. Kenapa? Begitu trompet ditiup yang pertama, bumi ini mengalami kehancuran. Dan langit juga seperti itu. Langit itu kalau seperti kertas digulung. Nah, makanya semua bunyinya dikeluarkan. Nah, ketika trompet ditiup ini semua yang ada di bumi dan ini meninggal dunia. Hanya beberapa hal yang oleh Allah dikehendaki. Kemarin sudah diceritakan malaikatnya tinggal berapa? 3, Israfil, dan Jibril. Nah, menunggu apakah kehancuran ini selamanya berapa lama? Itu ada Abu Hurairah itu mengatakan arba'in, nanti 40. Enggak tahu 40 apa. Ditanya oleh sahabat 40 apa itu? Dia tidak jawab. Karena Nabi hanya memberikan 40, mengisahkan 40 saja. Entah itu 40 hari, 40 minggu, 40 tahun, ataupun 40 ribu tahun. Tapi hitung-hitungan di dalam alam akhirat itu 40 harinya berbeda dengan 40 hari di dunia. Itu lebih panjang kan? Nah, ketika sudah hancur semuanya itu oleh Allah, dunia ini diganti. Tidak seperti dunia yang sekarang. Yauma yubaddalul ardu ghairul ardi. Jadi alam kalau di dunia bumi laute, kemudian tempat hutan. Nanti kalau yang diganti oleh Allah alam itu lempeng, lurus. Karena bakal lemak di dunia atau dibuat seperti di dunia manusia itu tidak cukup. Karena apa? Mulai dari zaman Nabi Adam sampai nanti itu dikumpulkan menjadi satu. Dan sudah saya katakan, sudah diceritakan kemarin, ketika dibangkitkan kembali manusia posisinya tidak seperti sekarang, ke posisi zaman Nabi Adam. Jadi intinya 60 kilo atau sekitar 30 meter. Nah, lek umpamane menungso diplomoro setinggi itu di dunia berapa ratus miliar tidak cukup. Makanya diciptakanlah alam baru oleh Allah yang namanya pada masa depan. Nah,
setelah dibangkitkan oleh Allah, diberikan ditiupkan kembali trompet yang kedua setelah 40 tadi. Dan si manusia yang masih hidup itu tulang punggungnya atau buntunya. Nah, siapa dulu yang pertama yang dibangkitkan? Mengapa kok manusia itu dari Nabi Adam ke sekarang kok semakin kecil, kemudian dibangkitkan, ketika dibangkitkan kembali lagi seperti semula. Bahwasanya mengapa manusia kok mengalami penurunan fisiknya, mulai dari gede ke cilik-cilik ini itu ternyata dosa-dosa itu karena manusia semakin tahu semakin banyak dosa sehingga mengalami kecil. Bukan berarti manusia yang paling kecil itu adalah manusia yang paling banyak dosanya. Kita yang paling tinggi. Jadi seperti itu diturunkan. Nah, kemudian setelah ditiupkan di trompet yang kedua ini dikembalikan lagi dihidupkan. Tetapi di dalam kondisi yang berbeda seperti di dunia. Jadi manusia setelah dibangkitkan itu pakai kondisinya berbeda-beda. Ono sing di dalam surat Yasin. Jadi orang kafir dibangkitkan itu bingung. Bahwa kenapa begitu? Hanya kedua lain. Ya wailana membahasuna mimbarudina ada apa? Ya tahu apa? Ya wailana membahasuna mimbarudina ada. Sotakul lagi. Jadi lek wong kafir ya dibangkitkan bingung. Kayak begini lah. Terus tidak memikirkan dia posisinya seperti apa. Jadi dia seperti nama kalong wabran. Kemudian lek sing wong muslim itu dibangkitkan dalam kondisi dia bertemu dengan keluarga. Jadi ketemu begitu lelir, anak keluarga ini bapakku, ibuku, lalu mana bapaknya dolim, tapi dan dia tidak akan bertemu. Ini jalan kehidupan. Ketika dia bertemu itu, kalau orang kafir dia seperti semburan kafir. Ceritakan itu seperti kayak lawan, ngobrol orang nabrak. Setelah dibangkitkan, ditiupkan rohnya dari teman-teman ceritakan ingin roh orang muslim itu ditaruh di ilin, kemudian dimasukkan ke brutu yang tadi itu. Kemudian lek sing kafir disimpan di nopor mungkin jin. Nah, dimasukkan ke dalam. Setelah mereka berkumpul akan menuju dalam satu titik. Nah, titik tadi itu nanti menunggu di persidangan Allah. Jadi mereka berjalan menuju ke titik yang kadang-kadang itu macam-macam. Ono sing melaku dengan santai, ono sing numpak kendaraan, ono sing ngesot, ono sing mampu gawe gas, ono sing diseret raine ditambal sing kita. Itu macam-macam digambarkan. Sebelum Allah ceritakan kemarin. Nah, ketika di padang mahsyar itulah kondisi manusia dikumpulkan dalam keadaan satu telanjang, kufatan, kemudian uratan dan duit sandal, kemudian bulan tidak berkitar. Mengapa kok Allah memberikan manusia dalam keadaan telanjang bulan gak ono, gak ada sepatu, gak ada sandal, melaku nanggiri menuju ke titik. Ini menunjukkan bahwasanya manusia direndahkan serendah-rendahnya oleh Allah. Nanti konten dunia, uang iso sombong dengan pakaian yang mewah. Karena apa? Sumber dari satu kesombongan adalah baju. Jangan lihat rosong dari kelambi, tapi lambiannya sing larang. Ya nopo. Rok ya lah. Lah lambine kaine mereke napa
Bellini kayak ini, kalau jas itu api, lebih dengan ini menunjukkan bahwasanya baju yang membungkus jasad itu adalah sumber reso. Tem akhirat kita makin boten diudani, udah. Nah, senang apa dalam udah ini. Nah, ketika dikumpulkan itulah manusia bergerak dibaca seperti belalang, walang, roh sinar cahaya di suatu tempat dia akan mengumpul menyatulah. Ketika dibangkitkan itulah manusia niku akan mencari penghulunya, istilah umat Nabi Nuh oleh Nabi. Aku biar umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, Nabi Isa dan nah, ketika mereka berkumpul di situlah, ya, umat-umatnya masing-masing itu akan disidangkan. Yang pertama itu diceritakan umat Nabi Nabi Nuh. Terus gimana kamu seperti ini? Nanti mungkin di persidangan ya. Kulo mboten nanti di kamu. Ya Allah, kulo mboten nanti diterang, mboten nanti diberikan dakwahnya begini. Loh, kok sapa seperti itu? Mungkin Nabi Nuh mboten nanti akhirnya Nabi Nuh dipanggil. Loh, bagaimana kamu tidak pernah menyampaikan risalah dari sampun ya Allah, ya Gusti, kula pun nyampaikan risalah jenengan dan umat kula niki sing sehat. Itu nanti di situ ada dialog Pak. Nah, setelah itu terus sebagai saksi kamu untuk membenarkan ucapan apa? Akhirnya Nabi Nuh ini nyeluk Nabi Muhammad, Muhammad, ini apa benar kamu mau menjadi saksinya Nabi Nuh atas umatnya? Nah, disitulah dialog. Loh, kamu kan masih bukan dalam satu zaman, sedangkan Nabi Nuh itu hidup begini. Dari mana kamu kok tahu bahwasanya Nabi Nuh ini pernah mendapatkan akhirnya kok Nabi Muhammad saja dan sebenarnya sampun matur wonten apunten surat An-Nuh bahwasanya Nabi Nuh sudah menyampaikan risalahnya yang sekian ratus tahun begini-gini ceritakan tentang surat An-Nuh. Oh ya, berarti kamu umat kamu adalah berdosa. Betul, pada waktu itu hanya beberapa orang yang beriman kepada Nabi Nuh yang berlayar dengan perahu. Kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan yang lainnya itu semuanya yang menjadi saksi adalah Muhammad Rasulullah. Nah, setelah sedangkan umat Nabi Muhammad bagaimana posisi saat diadili di sidang. Nah, ini dari sekian umat Nabi yang didahulukan untuk diproses di sidang adalah umatnya Nabi. Bagaimana prosesnya kita sambung di minggu yang depan. Karena apa? Karena di situ nanti ada proses dipanggil, diberikan contoh umatnya Nabi yang masuk surga itu hanya diberikan contoh dicelupkan ke surga diluk ini tudono rasanya itu ternyata enak. Terus kemudian umat yang kafir, yang dolim dicelupkan tanah Quran dan neraka. Tudono itu nanti diberikan contoh itu sehingga membuat tegang seluruh manusia sambil menunggu hisab. Nah, setelah nanti hisab hasilnya positif, negatif, ya positif mlebu swarga. Kemudian setelah nanti ceritanya panjang lah. Setelah mau masuk di dalam surga pun itu masih ada proses lagi. Nanti ada di situ namanya kontora. Nah, kontora itu nanti di situ betul-betul yang mau masuk, kemudian masih ada yang mau mampir lagi nanti ada cerita yang lebih lanjut. Ini sudah berapa jam? Ini yang dijelaskan karena ceritanya cukup panjang nih, proses di Yaumul Hisab dan ada ditimbang di namanya mizan dan yang lain. Itu